Halo semua, kembali lagi di channel Math with Mas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perbandingan. Nah, di sini kita akan langsung mengerjakan soal, karena pada video sebelumnya kita sudah membahas materinya. Soal pertama, perbandingan umur kakak dan adik saat ini adalah 7:5. 4 tahun yang lalu, perbandingan umur mereka adalah 5:3. Berapakah selisih umur kakak dan adik saat ini? Nah, untuk perbandingan umur kakak dan adik, kita dapat tuliskan sebagai 7x dan 5x. Kenapa menggunakan x? Karena di sini kita tidak tahu nih umur mereka sekarang berapa. Yang kita tahu hanya perbandingannya. Kemudian dikatakan 4 tahun yang lalu. Ada kata-kata 4 tahun yang lalu. Umur kakak dan adik perbandingannya 5:3. Berarti umur yang saat ini 7x itu dikurangkan 4 berasal dari 4 tahun yang lalu. Perlakuan yang sama juga untuk adik. Nah, ini jika dibandingkan terbentuk perbandingan baru yaitu 5:3. Sekarang tugas kita adalah mencari nilai X-nya berapa. Nah, ini bisa dengan kita kalikan silang. Berarti 7x kurang 4 dikali 3 sama dengan 5x kurang 4 dikali 5. Oke. Sehingga 21x kurang 12 sama dengan 25x dikurang 20. Nah, dari sini kita bisa dapat 8 ini berasal dari negatif 12 plus 20. Kemudian 25x dikurang 21x adalah 4x, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, apakah sudah selesai? Sekarang kita lihat, yang ditanya adalah berapa selisih umur kakak dan adik saat ini. Nah, tadi kan kita udah punya nih 7x dengan 5x, berarti tinggal 7x kurang 5x adalah 2x. Dengan x-nya itu adalah 2, berarti 2 dikali 2 atau sama dengan 4 tahun. Ya, soal perbandingan mengenai perbandingan senilai. Kenapa bisa dikatakan senilai? Yuk kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada mobil menghabiskan 2 liter bensin untuk menempuh 180 km. Ini ada 12 liter untuk menempuh 180 km. Jika mobil menempuh 300 km dengan kondisi yang sama, berapa liter bensin yang diperlukan? Nah, di sini kata kuncinya. Kalau 180 km memerlukan 12 liter bensin, berarti dengan ditambahnya jaraknya, otomatis kebutuhan bensinnya juga pasti meningkat. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam kategori perbandingan senilai. Sekarang coba kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di sini. Berarti bisa dikatakan 12 liter ini untuk 180 km. Nah, sebenarnya caranya bisa juga dengan, berarti kita cari aja nih, 1 liter itu untuk berapa kilometer, ya kan? Nah, ini pasti ketemu nih. Berarti kalau 1 liter itu tinggal 180 bagi 12 atau sama dengan 15 kilometer. Nah, sekarang kita dikasih tahu nih menempuh 300 km. Ya udah, kalau 1 liter 15 km berarti kalau 300 tinggal dibagi dengan 15 atau sama dengan yang diperlukan 20 liter. Nah, ini caranya kalau menggunakan konsep. Nah, kalau dengan menggunakan rumus gimana caranya? Oke, kita lakukan di sini. Jadi bisa kita buat ini, 12 per 180 ini harus sama dengan X per 300. 12 ini liternya, 180 jarak, 300 ini jarak, di sini juga satuannya nanti liter. Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Ini ada yang namanya kita kalikan silang. Sebenarnya perkalian silang ini itu berasal dari kita ingin mencari nilai X-nya. Nah, oke, jadi bisa kita lakukan seperti ini. 300 kali 12 sama dengan 180 kali X. Atau ini berapa nih? 3600 sama dengan 180X. Sehingga X sama dengan 20 liter. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman,
jawabannya tetap sama nih, ya kan? Mau menggunakan cara ini atau yang cara pertama, jawabannya tetap sama. Nah, kenapa cara ini ada? Selain memudahkan, kita juga harus tahu nih konsepnya, yaitu berasal dari persamaan. Ya, ketemu soal yang modelnya seperti ini. 8 pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam 15 hari. Jika pekerja menjadi 12 orang, berapa hari yang dibutuhkan? Nah, ini kita harus ingat. Kita harus tahu dulu jenis perbandingannya, dia kira-kira perbandingan apa. Dan ternyata kalau kita perhatikan di sini konteksnya, pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam 15 hari. Logikanya, jika pekerjanya ditambah, maka harusnya harinya menurun. Ya dong, lebih banyak pekerja pasti pekerjaannya akan lebih cepat diselesaikan. Nah, ini ada konsep yang harus kita ingat karena dia adalah perbanding terbalik atau perbandingan berbanding nilai. Kita bisa menggunakan rumus ini. Pekerja kali hari sama konstan. Nah, untuk ini nggak usah dihafal. Kita ingat aja, kalau ada suatu kerjaan atau pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang bisa selesai 15 hari. Berarti pekerjaan itu sebenarnya kalau sendiri itu dia menjadi 8 kali 15. Nah, ini adalah 120. Kita asumsikan 120 satuan kerja. Nah, sekarang yang ditanya, nah ingat, kita sekarang kan ini pekerjaan itu ada sebesar 120. Ini harus kita ingat. Pekerjaannya ada 120. Oke. Nah, ditanyakan berapa hari yang dibutuhkan kalau pekerjanya ditambahkan menjadi 12 orang. Nah, ingat, karena dia berbanding terbalik, logikanya pasti nanti pilihannya itu dia di bawah dari 15 hari. Berarti pilihan E sudah otomatis tereliminasi nih. Sekarang kita lihat. Tadi ingat kita punya rumus ini, pekerja kali hari sama dengan konstan. Berarti di mana kerjanya adalah 120 satuan kerja, dengan rumus yang sama, 12 dikalikan harinya kita tidak tahu nih. Berarti kita misalkan aja harinya itu X. Dia harus sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120 per 12 atau sama dengan 10 hari. Nah, itu dia jawabannya. Bahas soal tentang kelereng. Nah, di sini dikatakan jumlah kelereng merah dan kelereng biru itu perbandingannya 4:7. Kemudian ditambahkan 9 kelereng biru. Sehingga perbandingannya menjadi 4:8. Nah, kita buat yang ini dulu yang pertama. 4:7 bisa kita misalkan 4X dengan 7X. Karena kita tidak tahu jumlah kelerengnya. Berarti, nah dikatakan setelah ditambahkan 9 kelereng biru, perbandingan menjadi 4:8. Nah, yang biru ini, yang 7X, ditambahkan dengan 9 kelereng biru. Sehingga terjadi perubahan perbandingan menjadi 4:8. Oke, berarti bisa kita katakan kelereng merah sekarang masih tetap 4X, biru menjadi 7X plus 9. Nah, yang ditanya berapa jumlah kelereng mula-mula? Berarti bisa kita buat perbandingan 4X per 7X plus 9 itu sama dengan 4:8. Berarti tinggal kita kalikan silang. 32X sama dengan 28X plus 36. Atau 4X sama dengan 36, X-nya sama dengan 9. Nah, di sini dikatakan tadi kelereng biru itu 7X, kelereng merah 4X. Berarti kita buat saja menjadi 7X plus 4X sama dengan 11X. Ingat, tadi X-nya adalah 9. Berarti jadi 11 dikalikan 9 yaitu 99. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info pembahasan soal berikutnya.